Suara alarm berbunyi, langkah kaki bergegas, dan ketegangan memenuhi ruangan instalasi gawat darurat. Dalam situasi yang serba cepat, fokus tenaga kesehatan tertuju pada penyelamatan nyawa. Namun di balik itu, ancaman keselamatan kerja selalu mengintai. Bahaya fisik dapat muncul kapan saja, bahkan dari hal yang tampak sepele. Aku masih tenang ya, saya akan segera melakukan tindakan. Ibu, apa yang dirasakan sekarang? Aduh, kepala saya sakit. Kepala saya sangat pusing sekali, Sus. Tolong. Baik, ditunggu ya Ibu. Saya izin mengambil alat emergensi terlebih dahulu. Ibu yang sabar ya, permisi. Di area koridor, terdapat cairan infus yang tumpah. Petugas cleaning service segera membersihkan area koridor. Petugas cleaning service pun meninggalkan area koridor tanpa memasang tanda peringatan lantai basah. Akibat lantai yang licin, perawat terpeleset dan mengalami cedera. Gimana sih sampai sekarang belum dapat perawatan? Aduh, kepala anak sakit banget, Bang. Kecelakaan kerja yang terjadi tidak hanya berdampak pada tenaga kesehatan, tetapi juga menghambat pelayanan pasien dan menimbulkan kepanikan keluarga. Setelah kejadian, tim K3 Rumah Sakit segera melakukan investigasi untuk mengetahui penyebab kecelakaan kerja. Tentang hazard yang terjadi tadi, kami dari petugas K3 akan melakukan investigasi terkait hazard yang terjadi tadi. Bagaimana perawat Laisha tadi yang terjadi, bisa dijelaskan? Baik, jadi tadi ada pasien ibu terburu-buru, dia terjadi kecelakaan. Kemudian saya mengambil alat emergensi, lalu saya melewati koridor dan tidak melihat adanya lantai basah, tidak ada juga peringatan di lantai tersebut. Jadi saya terpeleset dan pergelangan saya tergelincir. Baik. Kemudian petugas cleaning service dapat dijelaskan? Tadi saya melihat cairan yang tersecer di lantai koridor dan saya inisiatif ambil pel, habis itu membersihkannya. Namun saya lupa tidak memasang papan peringatan. Dan terjadilah kecelakaan seperti yang dijelaskan oleh perawat Laisha. Permisi, saya izin masuk ya. Baik, Ibu Rahma, silakan duduk. Ya, permisi. Baik, kedatangan saya di sini saya mau menanyakan hasil investigasi dari kejadian tadi pagi itu bagaimana ya, kok bisa terjadi seperti itu? Dari hasil investigasi tadi yang sudah saya tanyakan, terdapat hazard fisik yang terjadi akibat tumpahan dari cairan infus. Lalu apa saja faktor yang menyebabkan terjadinya kecelakaan tersebut? Faktor yang pertama tadi adalah adanya cairan infus yang tidak segera ditangani. Yang kedua adalah petugas bidan tadi lupa menaruh papan peringatan. Kemudian yang ketiga, perawat Laisha tadi terburu-buru karena memang kondisi pasien yang darurat. Dan yang terakhir adalah kurangnya pengawasan terhadap lingkungan kerja. Jadi akibat dari kecelakaan tersebut, pergelangan saya cedera Ibu dan alat medis yang saya bawa jadi tidak bisa digunakan. Selain itu, pelayanan terhadap pasien menjadi terhambat dan menimbulkan kepanikan dari keluarga pasien. Lalu, apa langkah yang harus dilakukan setelah terjadinya insiden tersebut? Langkah yang harus dilakukan ada 6. Yang pertama adalah memberikan pertolongan kepada korban. Yang kedua adalah mengamankan area kejadian. Tadi petugas kebersihan bidan seharusnya memberikan tanda peringatan. Kemudian yang ketiga, melaporkan insiden kepada atasan, kepada kepala ruang. Kemudian yang keempat, mengisi formulir laporan insiden. Yang kelima, melakukan investigasi penyebab. Yang keenam, menyusun tindakan perbaikan dan pencegahan. Baik, setelah ini saya akan memastikan laporan insiden segera dibuat. Lalu setelah ini saya juga akan berkonfirmasi kepada pasien apa yang telah terjadi tadi pagi dan bagaimana cara kita untuk menangani kejadian tersebut. Baik Bapak, Ibu, di sini kami telah melakukan investigasi mengenai kejadian yang telah terjadi tadi. Kami telah melakukan beberapa faktor yang bisa menyebabkan terjadinya insiden tadi. Nah, nanti akan lebih dijelaskan oleh tim K3 kami. Untuk mencegah kejadian yang serupa, apa yang perlu dilakukan? Yang perlu dilakukan yaitu ketika ada cairan yang tumpah itu inisiatif harus mengepel gitu, ngepel lantai sampai bersih,
sampai tuntas, dan jangan lupa pasang papan peringatan supaya orang lain, entah itu perawat atau pasien yang lewat itu tidak terpeleset seperti tadi. Kak Tessa, apa yang baru dilakukan? Saya walaupun saya mengambil alat emergency, saya juga perlu melihat apakah hal tersebut basah walaupun tidak dipasang alat atau papan peringatan. Jadi saya tetap bisa berjalan tanpa adanya terpeleset seperti tadi, dan tangan saya tidak tercedera seperti itu. Jadi rumah sakit juga perlu melakukan inspeksi lingkungan kerja secara berkala serta memberikan pelatihan K3 kepada seluruh petugas maupun staf cleaning service di rumah sakit ini. Dari kasus ini dapat disimpulkan bahwa lantai basah tanpa tanda peringatan merupakan hazard fisik yang dapat menyebabkan kecelakaan kerja. Oleh karena itu, penerapan K3 melalui identifikasi bahaya, pelaporan insiden, dan tindakan pencegahan sangat penting untuk menjaga keselamatan tenaga kesehatan dan juga pasien. The one that got away.